sebenarnya tukar cincin ini tidak ada ya, tidak ada anjurannya dari Nabi SAW, tidak ada dasarnya begitu. Tapi memang kita ini kan banyak terpengaruh oleh dalam tanda petik orang-orang Barat begitu kan. Di sana itu ada istilah tukar cincin dan lain sebagainya gitu kan. Padahal apa namanya ini kan belum mahram kan, belum jadi mahram kan begitu. Kecuali memang dibentukkan itu sebagai hadiah. Sebagai hadiah dalam waktu meminang begitu dikasih, itu mungkin tidak ada masalah begitu. Tapi kalau tukar cincin, apalagi diiringi dengan i'tiqad, keyakinan. Karena memang ada keyakinan kita, keyakinan di sebagian masyarakat kita bahwa cincin itulah yang menjadi apa ya? Pengikat cinta mereka begitu. Seolah-olah cincin itu memberikan manfaat dan mudarat kan. Memang betul bahwa kalau orang yang sudah dikhidbah oleh saudaranya tidak boleh dikhidbah kembali. Artinya kalau sudah dipinang oleh apa namanya satu orang dan dia memang si wanita tidak boleh laki-laki lain masuk untuk meminang kembali. Jadi la yaktubu ahadun ala khidbati akhihi. Tidak boleh seorang meminang di atas pinangan saudaranya. Tapi kembali kita ke soal tadi bahwa tukar cincin sama sekali memang tidak ada ininya, tidak ada sandarannya. Tetapi yang jelas kalau itu dianggap sebagai hadiah dan tidak diiringi dengan i'tiqad, keyakinan-keyakinan lain, insyaallah ta'ala tidak mengapa. Tapi sebatas itu ya, artinya tidak ada keyakinan, sekali saya sampaikan. Terkait yang pertanyaan yang kedua, pantun ya. Berbalas pantun. Berbalas pantun. Tentu masyarakat kita Melayu sesuatu yang sangat urgen ya terkait dengan pantun, apalagi di acara walimahan seperti itu. Dengan catatan pantun itu sesuatu yang tidak ada maknanya, makna yang apa ya, makna yang di situ makna yang tidak baik. Itu pertama dihindari makna yang tidak baik. Atau memang kadang-kadang maknanya itu bisa mengarah kepada kekufuran atau kesyirikan umpamanya. Kan bisa saja dirangkai kata-kata sehingga ada kata-kata yang mengandung berbau kesyirikan ataupun berbau kemaksiatan. Itu jangan dihindari. Jadi apalagi umpamanya pantunnya itu pantun yang apa ya, ada mengajak orang untuk sesuatu maksiat begitu kan, menggoda, menggambarkan sesuatu kecantikan wanita dan sebagainya, itu dihindari. Tetapi kalau sebatas untuk apa ya, semacam untuk menyambut saja, sambutan, apalagi pantun itu yang mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Kan ada sebatang pohon katanya 1000 apa begitu, apa gunanya 1000 tahun hidup kalau tidak sholat begitu kira-kira. Jadi makna yang bagus kalau itu. Yang intinya bahwa selama pantun itu kosong atau terhindar dari hal-hal yang kita sebutkan tadi, tidak berbau kesyirikan, tidak berbau kemaksiatan dan maknanya baik, ya tidak mengapa insyaallah.